Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Rumah Bekas Dukun Santet. Cerita ini ditulis oleh Sigit N. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terseram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Bekas Dukun Santet. Si Kalau kurang dari 7 hari tapi lo udah nyerah, gue kagak bakalan ngasih lo spesial pun. Suara Tony terdengar mengancam. Biarpun orang kaya 10 juta bukan jumlah yang sedikit, apalagi diberikan secara cuma-cuma. Dia hanya ingin menginginkan Diki supaya serius dalam menjalankan tugas daripada berujung tidak mendapatkan apa-apa. Selepas memakan waktu 2 jam, mereka berdiri di sebuah rumah kecil yang kosong sejak 15 tahun yang lalu. Kondisinya yang tidak terawat dan bersebelahan dengan pemakaman membuat Diki ragu dan sukses menurunkan adrenalin. Halaman depan rumah berdinding batu bata tanpa polesan itu cukup luas meski tertutup rumput liar dan dedaunan kering. Selain cukup jauh dari rumah warga lain, listrik di rumah dengan jendela kaca depan yang jebol itu sudah terputus sejak 10 tahun lalu. Makin membuat Diki maju mundur untuk menerima tantangan dari temannya. Mending kita pulang aja. Gue lihat lu nggak berani. Tony tersenyum mengejek Diki yang masih memindai rumah milik kakek dan neneknya. Gak lah, gue siap kok. Yang penting lu nggak lupa sama janji awal kita kalau gue berhasil tinggal di rumah itu 7 hari. Selepas Tony pergi, Diki memasuki rumah sambil membawa banyak peralatan seperti makanan, pakaian, dan yang tidak ketinggalan adalah kamera video. Matahari sebenarnya belum terlalu condong ke barat, tetapi kegelapan sudah mendominasi seisi rumah. Jendela tidak bisa terbuka, cahaya dari luar tidak leluasa masuk menerangi ruangan depan penuh debu dan perabotan yang semuanya ditutupi kain putih. Laki-laki berkulit sawo matang itu menatap sekeliling. Dia berdecak walaupun tidak terlalu besar dan luas. 1 hari sepertinya belum cukup untuk membuat rumah itu layak dihuni. Memasuki ruang lain, kondisinya pun tidak jauh berbeda dari ruangan sebelumnya. Beruntung Diki tidak memiliki riwayat penyakit pernapasan. Sungguh tidak bisa terbayangkan bagaimana nasibnya yang harus berteman dengan debu dan jaring laba-laba. Belum lama duduk di ranjang salah satu kamar, terdengar ketukan dari luar. Mungkin Pak Iwan, pikir Diki. Tanpa banyak membuang waktu, dia menghampiri asal suara meninggalkan salah satu tas yang baru saja dibuka. Seorang lelaki parubaya mengenakan pakaian batik dan celana panjang sedang berdiri di ambang pintu dengan senyum mengembang. Sama seperti yang dipikirkan Diki. Orang yang lebih tinggi darinya dan berambut keriting itu adalah Iwan, sang ketua RT. Mereka saling memperkenalkan diri lalu mulai ngobrol. Salah satunya adalah sejarah dari rumah kosong. Jadi memang benar rumah ini milik seorang dukun santet? Diki yang menganggap rumah itu kosong karena tidak ada pihak keluarga yang mau menghuni. Ucapan Tony nyatanya bukan candaan semata. Pantas saja temannya berani membayar mahal. Ternyata ini alasannya. Patmo ini sebenarnya bukan dukun santet, hanya dukun biasa yang sering membantu menyembuhkan penyakit dan mengusir makhluk-makhluk halus. Beliau sudah meninggal 15 tahun lalu dan sekarang rumah ini dibiarkan kosong. Iwan menjelaskan sambil melipat tangan di punggung. Sekalipun seorang dukun, Atmo tidak serta-merta ditakuti warga karena tidak mengatakan kemampuan lain darinya. Dia ramah dan sering berbaur dengan masyarakat, kerap bergotong royong, bahkan dianggap dermawan oleh beberapa orang. Namun semenjak tahu Atmo menguasai santet, tidak sedikit warga menjauh dan bergosip yang tidak-tidak.
Iwan sendiri masih ingat betul ketika melihat Atmo diseret keluar rumah oleh orang-orang, lalu dihakimi dengan tuduhan telah menyantet dan mengirimkan penyakit ke warga. Semua kebaikannya seakan lenyap. Atmo dihajar tanpa belas kasihan sampai meregang nyawa dan berakhir meninggal dunia. Apa memang benar Pak Atmo pelakunya, Pak? Diki bertanya. Laki-laki 25 tahun itu cukup penasaran dengan cerita dukun santet bernama Atmo tersebut. Menurutnya kejam sekali para warga main hakim sendiri sampai menghilangkan nyawa orang. Ada yang bilang benar, ada juga yang bilang tidak. Yang jelas semua warga di sini tidak mau lagi membicarakan Pak Atmo. Diki teringat ucapan Tony. Dia lantas menyampaikan kepada Iwan. Warga desa dihantui. Iwan mengangguk membenarkan ucapan Diki. Ini juga alasan kenapa jumlah warga di sini sedikit. Kebanyakan dari mereka memilih pergi meninggalkan desa. Ucapan Tony lagi-lagi benar. Katanya tidak lebih dari 30 orang yang masih mendiami desa. Lebih dari sebagian warga pergi ke tempat lain setelah 1-2 orang meninggal tak wajar. Melihat ekspresi Diki yang tidak nyaman setelah mendengar masa lalu Atmo, Iwan berusaha meyakinkan laki-laki berambut pendek itu supaya tidak perlu merasa khawatir. Kejadian itu sudah sangat lama. Sekarang rumah ini tidak lebih dari rumah kosong biasa. Mas Diki tidak perlu takut lagi. Lagi pula Mas Diki kesini karena ingin menulis cerita kan? Iya Pak. Kedatangan saya kesini memang sedang mencari ketenangan supaya bisa fokus menulis cerita terbaru saya yang kebetulan bergenre horor. Sebetulnya Tony mengatakan agar tidak terang-terangan mengatakan maksud kedatangan Diki untuk membuat konten. Jika berkata jujur, dia takut tidak diizinkan untuk menempati rumah itu. Takut mereka tidak suka jika desa tempat mereka tinggal dikenal sebagai desa angker. Terus kalau nanti ketahuan gimana? Itu urusan gue, yang penting lo dapat izin dari Pak Iwan buat nempatin rumah itu. Pak Iwan aslinya masih saudara bokap gue. Kalaupun ketahuan dia kagak bakal sampai ngamuk. Dia orangnya baik. Percaya sama gue. Dilihat sekilas Iwan terlihat ramah dan murah senyum sesuai dengan ucapan Tony. Diki berharap selama 7 hari menginap dia tidak mengalami sesuatu yang sampai membaca trauma, apalagi berujung celaka. Selama tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, laki-laki itu percaya akan tetap selamat. Listrik di rumah ini terputus sudah lama. Nanti bapak akan menyuruh orang bawa genset ke sini supaya Mas Diki tidak kegelapan kalau malam. Diki sempat menolak karena sungkan baru datang langsung direpotkan. Namun Iwan tidak mau mempermasalahkan. Bahkan laki-laki itu melarang Diki untuk mengambil sendiri genset yang tersimpan di rumahnya. Selepas kepergian Iwan, Diki memutuskan bersih-bersih rumah, terutama kamar, dan sekaligus memasang kamera untuk nanti merekam kesehariannya selama tinggal 7 hari di rumah dukun santet. Menjelang maghrib, laki-laki itu pergi mandi. Dinginnya air mampu menyegarkan dan menghilangkan debu-debu yang melekat di badan. Selama bersih-bersih, dia menemukan sumur di belakang rumah. Sebelum menimba, sorot matanya menatap sekeliling. Letak sumur yang tepat menghadap pemakaman sempat membuat ketidaknyamanan. Biarpun sedikit tertutup dengan satu pohon besar nan tinggi dan beberapa pohon lain, makam-makam berderet di sana agak cukup jelas terlihat. Bau kemenyan. Diki yang sedang menggosok badan mendadak mencium sesuatu, menolak percaya, tetapi bau kemenyan dibakar itu sungguh menyengat. Seperti sangat dekat, apa mungkin ada seseorang membakar kemenyan? Daripada berpikir macam-macam, Diki memilih melanjutkan mandi tanpa menyadari jika sedang diawasi. Malam pertama di rumah berhantu. Diki masih di dapur dan sedang menanak nasi sambil menunggu air dalam panci mendidih. Berhubung tidak ada kompor, dia mengandalkan tungku dan kayu kering hasil mengutip di pinggir pemakaman. Secara terpaksa untuk memasak. Dinding dapur yang hanya terbuat dari kayu, lantai tanah, dan sebuah dandang besar untuk menanak, ditambah dengan dinding didominasi warna hitam, mengingatkannya akan rumah. Bedanya dia tidak pernah memasak, lebih sering duduk di dingklik menghadap mulut tungku, menghangatkan diri dari dinginnya pagi ketika dia baru bangun tidur. Selagi menunggu terdengar ketukan pintu.
Siapa malam-malam bertamu ke rumah yang dijauhi orang? Diki bertanya dalam hati. Haruskah dia mengecek? Mungkin Iwan di luar sana. Laki-laki itu merasa tenang karena dugaannya benar. Iwan sedang berdiri dengan seorang perempuan di sampingnya. Lelaki itu tersenyum lalu meminta maaf karena mengganggu. Tanpa banyak basa-basi, maksud kedatangan Iwan tidak lebih dari sekedar mengantar makanan. Aduh, kenapa jadi repot, Pak? Sudah ambil saja, selama tinggal di sini kamu sudah masuk tanggung jawab saya. Ini Ibu buat karena tadi masakannya kebanyakan. Tadi saya lihat Mas Diki lagi bersih-bersih, pasti capek kan? Perempuan yang belum diketahui namanya itu ikut nimbrung. Dia tersenyum tulus, lalu seperti memaksa dia memberikan rantang supaya lekas dipegang lawan bicaranya. Dengan prasangka sungkan bercampur senang, Diki mengucapkan terima kasih. Dia lantas menyuruh sepasang suami istri itu masuk. Mereka justru menolak karena katanya ada urusan yang harus diselesaikan. Sungguh keluarga yang baik. Laki-laki itu berjalan masuk sambil menenteng rantang susun dengan wajah sumringah. Baru juga meletakkan rantang ke meja, terdengar suara ketukan lagi. Pintu terus diketuk sampai membuat emosi seseorang naik. Pintu terbuka. Diki sempat terkejut melihat Iwan dan sang istri datang lagi, dan lebih terkejut lagi saat melihat benda yang sama di tangan seorang wanita di samping Iwan. Maaf malam-malam mengganggu, saya dan istri saya hanya mau mengantar ini, ucap Iwan. Lalu istrinya menyodorkan rantang yang sama persis seperti yang belum lama Diki terima. Diki bengong tak bergeming, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Perasaan Iwan dan istrinya sudah datang mengantar makanan. Kenapa mereka datang dan lagi-lagi mengantar makanan? Lamunan Diki tersadar saat bahunya ditepuk. Kamu kenapa? Kenapa bengong, Mas? Tadi Bapak dan Ibu sudah datang antar makanan. Kenapa Bapak dan Ibu datang lagi dan juga bawa makanan? Diki menyampaikan keresahannya. Tidak mungkin ada dua RT dengan rupa dan bentuk yang sama di satu desa. Kami baru datang. Beda orang mungkin. Diki bergegas ke dapur hendak mengambil rantang, namun barang yang ditunjukkan tiba-tiba hilang. Sekalipun sudah dicari di mana-mana, nyali mulai menciut. Diki menjadi ragu untuk berjalan ke depan, takut sepasang suami istri itu ternyata bukan orang. Mas Diki? Diki masih terdiam, dia bingung dan takut. Baru juga semalam gangguannya sudah seseram ini. Ini rantangnya Ibu letakkan di meja ya, Ibu sama Bapak mau pergi? Baru ketika terdengar pintu tertutup, Diki harap-harap cemas melangkah ke ruang depan. Seperti kata istri Iwan, tergeletak rantang di meja, namun karena ragu dan takut dia memilih membiarkan. Diki bahkan meninggalkan api yang masih menyala, memutuskan untuk masuk kamar dan mendekam di sana. Baru satu malam gangguan sudah datang, apakah besok akan ada yang lebih dari ini? Diki yang sedang dilanda ketakutan mendengar HP berdering tertulis nama ibu di layar. Sebuah kebetulan setidaknya berbicara dengan sang ibu membuatnya seperti memiliki teman bicara meski hanya sebatas suara tanpa bisa melihat muka. Minggu depan jadi pulang kan? Iya Bu, jadi minggu depan aku pulang. Salah satu alasan kenapa menerima tantangan dari Tony adalah Diki ingin pulang sambil membawa uang. Selepas hampir 2,5 bulan tanpa pekerjaan tetap dan sudah hampir 1 bulan dimintai tolong Yakti untuk pulang, tidak ada jalan selain menurut. Yakti sendiri tidak tahu keadaan sang anak saat ini. Yang dia tahu Diki merantau dan bekerja di pabrik sepatu. 3 tahun tidak melihat anak sulung tentu membuat wanita itu rindu. Ditambah dengan kondisi suami yang sakit dan kerap memanggil sang anak, Yakti berharap supaya Diki berkenan pulang. Bekerja di pabrik dengan bayarannya tidak besar membuat Diki tidak banyak memiliki tabungan. Sebagian uang gajiannya terkadang dikirimkan ke rumah dan sisanya untuk kebutuhan hidup di tempat orang. Motor yang dijadikan alat pulang pergi dari indekos ke tempat kerja terpaksa harus dijual demi membayar biaya rumah sakit. Hanya Tony pilihan agar dia bisa pulang membawa sejumlah uang, setidaknya dengan 10 juta. Mungkin dia bisa membuka usaha di rumah kalau saja kondisi sang ayah sudah sehat, yang tidak perlu harus sering-sering ke rumah sakit.
Diki yang sempat bengong memikirkan bagaimana kondisi sang ayah tidak mendengar suara ibunya yang 2 kali memanggil. Kamu dengerin kata ibu gak sih? Apa, Bu? Sekali lagi Yakti menjelaskan. Kamu gak perlu merantau lagi. Ibu dengar ada pabrik yang katanya mau buka lowongan kerja. Ibu lupa pabrik apa, tapi yang jelas dengar-dengar katanya butuh banyak karyawan. Bu, aku cuma punya ijazah SMP, memangnya bisa? Nada suara Diki menyindir. Dia masih saja membuat sang ibu menyesali mengikuti ucapan orang-orang yang mengatakan percuma sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya menjadi pengangguran atau bertani. Entah siapa pelopor yang memprakarsai opini tanpa dasar itu. Dia ingin memberi pelajaran. Gara-gara kalimat perusak masa depan tersebut membuat banyak orang percaya dan berakhir memilih hanya menyekolahkan anaknya sebatas bangku sekolah dasar, SMP atau paling mentok SMA. Dengan hanya bermodal ijazah SMP, susah bagi Diki mencari pekerjaan layak. Keinginannya yang ingin bekerja sebagai karyawan bank harus pupus karena syarat dan ketentuan. Banyaknya persyaratan yang minimal lulusan SMA membuatnya hanya bisa menelan ludah mata. Bisa lowongannya Pak Muklis yang sama-sama lulusan SMP sudah keterima di sana. Nanti kamu juga daftar biar kagak lagi harus pergi jauh. Kalau misal kamu gagal diterima, urus saja kebun punya bapak. Ya sudah, terserah ibu saja. Seminggu lagi aku pulang. Diki hanya pasrah, lagi pula dia memang sungguh ingin pulang. Bener loh ya, jangan bohong lagi. Iya, Bu. Mereka terdiam sejenak, lalu Yakti menanyakan hal-hal biasa, seperti sedang apa dan apakah sudah makan atau belum. Karena tidak mungkin berkata jujur, Diki hanya mengatakan sedang bersantai setelah selesai memasak. Aslinya dia lapar, tapi masih belum cukup berani keluar kamar. Lagi makan sama teman-temanmu, pantesan dari tadi berisik. Mata Diki tidak bisa lagi terpejam setelah berkali-kali mendengar kokok ayam jantan selepas subuh. Padahal dia belum lama tidur, tapi justru tidak bisa tidur. Dalam keresahan tepat di balik tembok kamar terdengar ada suara seseorang. Ya ampun, kok sampai begitu? Bawa ke klinik, takutnya kenapa-napa. Entah permasalahan seperti apa yang ibu-ibu di luar sana hadapi sampai masih pagi buta sudah saling ngobrol. Yang Diki lakukan adalah masih berharap bisa tidur, malas juga rasanya menyalahkan lilin lagi. Baik memejamkan mata atau tidak, yang terlihat sama-sama hitam. Pukul 8 laki-laki itu baru bangun. Seisi kamar belum sepenuhnya rapi. Diki beranjak untuk mencuci muka sebelum membata api. Tiba di ruang depan, rantang pemberian istri Iwan masih ada. Ditatapnya benda itu, rasa curiga mendadak muncul. Apakah itu memang benar-benar berisikan makanan yang diantar semalam? Semenjak mengalami kejadian serupa, Diki sama sekali tidak beranjak ke ruang depan, bahkan membiarkan pintu belum terkunci. Karena sudah pagi, dia menjadi lebih berani untuk sekedar melihat isi rantang. Tutup rantang paling atas Diki buka, isinya tahu, tempe, dan sepotong daging ayam. Rantang lain dibuka, hanya ada nasi putih. Rantang terakhir dibuka, kali ini isinya sayur ketela yang kuahnya terlihat menggumpal. Diki merasa kecewa, rela kelaparan gara-gara takut. Ternyata harusnya kemarin bisa makan enak. Meninggalkan rantang dengan segala isinya, Diki melangkah keluar rumah. Udara segar menyambut, udara yang sejak lama jarang dirasakan. Sejauh mata memandang, kebanyakan didominasi oleh warna hijau. Tak ada satu orang pun yang terlihat, kecuali seorang perempuan yang sedang menampi beras di pekarangan depan rumah. Desa tempatnya tinggal sama seperti di rumah. Bisa dikatakan tempat itu tidak terlalu kuno, tidak juga terlalu modern. Sekalipun banyak pepohonan dan terkesan seperti berada di pedalaman. Jalannya sudah diaspal. Belum jauh berjalan mengelilingi rumah, seseorang memanggil. Diki menoleh, seorang pria sedang menghampirinya. Mas Diki kan? Diki mengangguk sama seperti Iwan. Laki-laki itu juga memanggil Diki dengan sebutan Mas. Tadi sebenarnya istri saya sudah mengetuk pintu, tapi sepertinya Mas Diki belum bangun dan sekarang kita sudah ketemu. Ada apa ya, Pak? Diki bertanya. Entah kapan istri laki-laki itu datang. Yang jelas dia memang masih tidur, kalau memang sebelum pukul 8.
Laki-laki itu memperkenalkan diri, namanya Anton. Rumahnya paling dekat dengan yang didiami Diki. Alasan istrinya datang adalah hanya ingin mengantar makanan, tapi gagal karena tidak ada sautan meskipun pintu sudah diketuk berkali-kali sambil memanggil-manggil. Aduh, kenapa jadi repot segala? Ini saya baru datang tapi udah ngebuat repot orang-orang sini. Sudah nggak apa-apa, istri saya sengaja masak banyak untuk nanti dikasihkan ke kamu. Katanya takut Mas Diki tidak bisa masak. Diki mengulas senyum karena sikap istri Anton yang terkesan berlebihan. Dia lantas mengatakan bahwa bisa masak, bahkan bisa menanak nasi menggunakan dandang yang tidak semua orang bisa. Nanti Mas Diki pasti tahu alasannya. Saya hanya minta tolong Mas Diki mau terima pemberian istri saya. Seperti apa kata Anton, istri laki-laki itu datang sambil membawa rantang susun. Namanya Ida, seorang perempuan berumur hampir 40 tahunan yang hidup berdua dengan sang suami. Ida mengatakan bahwa saat pertama kali melihat Diki, dia teringat anaknya yang meninggal pada umur 10 tahun. Mereka berdua masuk rumah lantas duduk di salah satu kursi yang mengitari meja kayu jati kecil. Terlihat Ida menatap sekeliling. Dia mengingat-ingat sewaktu mampir ke rumah Atmo untuk mengirimkan makanan. Dari mulai perabotan, bahkan meja bekas milik sang suami yang dibeli Atmo masih terawat baik dan posisinya pun tidak berubah. Di dalam ruangan yang tampak agak gelap itu, Ida cerita banyak hal. Salah satunya adalah tentang sang anak. Wajahmu sangat mirip dengan wajah anak saya. Saya jadi teringat dengan dia. Tadi pagi saja saya sampai mengunjungi makam anak saya sebelum antar makanan ke kamu. Tiba-tiba kangen. Sungguh cerita yang menyedihkan. Entah kedatangan Diki membawa pengaruh baik atau tidak. Dia turut prihatin mendengar cerita Ida yang setelah kematian anaknya sampai saat ini belum juga memiliki keturunan lagi. Menjalani hari demi hari hanya berdua, hidup mereka pasti terasa hambar. Waktu itu Dimas tiba-tiba sakit panas. Dia selalu berkeringat, bahkan kulitnya berubah merah. Ida mengingat memori kelam masa lalu. Dia juga menceritakan betapa khawatir dan ketakutan karena selain sudah tengah malam, kondisi sang anak tidak kunjung membaik, bahkan hingga kejang-kejang dan susah bernapas. Mendengar cerita pilu Ida mengingatkan Diki dengan percakapan pada pagi tadi, percakapan tentang seseorang ibu yang mengeluhkan sakit anaknya. Dia bertanya-tanya apakah anak si ibu tersebut juga mengalami sakit yang sama seperti anak Ida. Saat saya dan suami saya bawa Dimas ke klinik, tiba-tiba napasnya sudah menurun. Tubuhnya juga sudah tidak lagi kaku. Waktu diperiksa, ibu bidan hanya bilang Dimas hanya demam biasa. Dia terheran-heran aneh sekali sakit yang diderita anak ibu Ida ini. Dengan kondisi yang diceritakan, mana mungkin sekedar demam biasa. Tapi masa iya hanya demam biasa? Saya juga heran, tidak mungkin anak saya yang sampai kejang, kaku, kulitnya merah, dan panasnya tinggi dikatakan hanya demam. Suami saya juga protes, tapi tetap saja Bu Bidan tetap bilang kalau anak saya hanya demam biasa. Ida memandang sekeliling, memperhatikan ruang depan rumah Atmo yang terhitung bertahun-tahun tidak pernah dihampiri. Ternyata semua karena ulah Pak Atmo. Pak Atmo lah yang sudah menyebarkan penyakit aneh ke desa ini, membuat orang-orang meninggal karena ulahnya. Diki tercengang, apa mungkin yang dimaksud Iwan adalah penyakit ini? Pikirnya, alasan seperti apa yang mendasari sampai-sampai Atmo tega melakukan itu? Kenapa Pak Atmo tega sekali melakukan itu? Bukannya Pak Atmo katanya orang baik? Ya, Pak Atmo memang kami kenal sebagai orang baik meskipun dia dukun. Pak Atmo bahkan pernah memberi beras saat kami tidak punya uang, tapi tidak ada seorang pun yang tahu isi hati orang lain. Yang jelas semua orang desa sangat kecewa dan bertambah kecewa waktu tahu Pak Atmo ternyata juga dukun santet. Rasa penasaran akan siapa Atmo selain dari penjelasan Iwan membuat Diki mendapatkan banyak informasi. Namun ada pertanyaan yang masih menggantung. Apakah memang benar Atmo pelaku penyebar penyakit ke orang-orang desa? Apakah ada rahasia yang belum terpecahkan dari Atmo?
Ada banyak pertanyaan yang ingin Diki sampaikan. Dia bertanya lagi kepada Ida mumpung wanita itu masih ada dan sedang membahas Atmo. Apa sekarang masih ada penyakitnya, Bu? Sejak kematian Pak Atmo tidak ada lagi yang mengalami sakit seperti anak saya. Satu lemari di kamar lain dibuka. Di dalam lemari besar 2 pintu hanya berisi pakaian-pakaian bekas yang mungkin milik Atmo. Diki yang berpikir akan menemukan semacam alat-alat perdukunan usahanya hanya berakhir sia-sia. Semua ruangan sudah ditelusuri tetapi tidak ada semacam ruang rahasia atau khusus digunakan sebagai tempat ritual. Apa mungkin segala peralatan perdukunan sudah dilenyapkan oleh warga? Lemari itu ditutup, ada 1 buah lagi di sudut ruangan, tepatnya di samping jendela. Ukurannya lebih kecil, sama persis seperti di Indekos. Hanya beda bahan dan warna. Lemari itu memiliki 3 buah pintu. Diki ingin membuka satu yang paling atas. Laki-laki itu berdecak. Pintunya terkunci. Satu pintu kembali dibuka, tetapi lagi-lagi terkunci. Isinya apa sebenarnya? Tinggal 1 pintu yang tersisa. Setengah yakin lagi-lagi tidak bisa terbuka. Dugaan Diki ternyata salah. Dia berjongkok, lalu mengulurkan tangan mengambil isi di dalam sana. Hanya ada tumpukan baju dan sesuatu yang keras saat dipegang. Radio. Diki mengambil radio lawas yang besar, kemungkinan milik Atmo. Bentuknya yang sudah tua, agak mustahil masih bisa dipakai. Sesuai dugaan, radio usang itu memang rusak. Diki meninggalkan benda tersebut, memilih berjalan keluar karena teringat ingin menelpon Tony. Gimana? Gak betah? Mau gue jemput? Bukan itu alasan gue manggil lu. Gue cuma mau nanya sesuatu, itu pun kalau lu mau jawab. Apa? Gue awalnya memang kagak percaya kakek lu seorang dukun, maaf. Kalau agak menyinggung ya. Lu tau kenapa kakek lu Pak Atmo jadi dukun? Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Yang pertama, gue kagak nyangka lu punya kakek seorang dukun. Yang kedua, dulu Pak Atmo katanya baik, tapi tiba-tiba berubah jadi jahat sampai ngirim penyakit aneh ke warga desa. Lu tahu sesuatu tentang cerita itu? Tony tidak lekas menjawab. Diki mengira laki-laki yang ayahnya pemilik salah satu perusahaan besar itu sedang mengingat-ingat masa lalu. Barulah sekian saat menunggu, Tony berbicara. Kata bokap gue Pak Atmo jadi dukun sudah dari lama. Gue malah sudah lupa wajahnya bagaimana. Terakhir kesana masih 10 tahun waktu nenek gue meninggal. Jangankan Tony, ayahnya sendiri pun seakan-akan tidak mau menerima Atmo dan memilih pergi ketika seumuran dengan Diki. Entah bagaimana kakeknya dikenal orang, dia sama sekali tidak tahu menahu, kecuali untuk peristiwa main hakim itu. Yang masih dia ingat, ayahnya bahkan tidak menuntut atas perlakuan orang-orang terhadap kakeknya, justru senang dan menganggap yang terjadi adalah bentuk resiko yang harus siap diterima. Bokap lu tahu kalau lu kesini? Diki bertanya lagi, lalu duduk setelah cukup lama berdiri menghadap jendela kaca ruang depan. Enggak lah, gue dilarang ke situ. Takutnya kenapa-napa, apalagi waktu tahu yang terjadi setelah kakek gue meninggal. Terus lu kagak penasaran kenapa kakek lu meninggal dikeroyok warga gara-gara dituduh nyebar penyakit? Pertanyaan Diki yang terkesan mengintimidasi membuat Tony malas menjawab. Yang lalu biarlah berlalu, apapun yang dimulai dengan hal yang gak baik pasti berakhir dengan hal yang gak baik juga. Kalau gue buka kasus itu, yang ada keluarga gue bakal kena masalah. Mending lu gak usah dibikin ribet. Jangan sampai lu juga kena masalah nyari tahu sesuatu yang harusnya lu kagak perlu cari tahu. Dah, gak usah dipikirin. Diki yang masih mendengar suara Tony melihat Iwan beserta sang istri sedang dalam perjalanan pulang sambil mengendarai motor. Tadi pagi dia sudah berniat ingin mengembalikan rantang, tetapi kediaman Iwan seperti tidak ada orang. Seseorang yang ditemui mengatakan bahwa pemilik rumah sedang pergi. Mumpung ingat dan malu jika terlalu lama menyimpan rantang punya orang, Diki mengakhiri panggilan dengan Tony sambil berjalan ke dapur. Dia juga tidak mempermasalahkan kenapa temannya berbicara seperti itu. Ada alasan kuat kenapa memilih menyembunyikan rahasia daripada harus mengambil resiko. Rantang di rak piring diambil. Diki bergegas menuju rumah Iwan yang berjarak sekitar 50 meter. Dia berjalan kaki seorang diri tanpa sekalipun melihat keberadaan para warga.
Barulah ketika sampai di tempat tujuan terlihat 3 anak kecil sedang bermain di pekarangan. Sudut bibir terangkat sedikit melihat anak-anak kecil itu, mengingatkannya dengan masa lalu. Dahulu dia juga sama seperti mereka, sama-sama bermain tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, sore, malam, mendung, hujan, cerah terik. Diki tak peduli, yang penting bermain sampai puas. Lanjut dengan tujuan utama, motor Iwan terparkir di depan teras. Laki-laki itu mengucap salam tanpa mengetuk pintu. Tanpa harus banyak menunggu pintu terbuka. Diki beruntung bisa bertemu langsung dengan istri Iwan yang kata Anton bernama Nur Halimah. "Maaf ganggu Bu, saya mau mengantar ini." Diki memamerkan rantang yang sudah dia cuci bersih, lalu memberikannya kepada seorang perempuan parubaya yang terlihat masih muda. Nur Halimah tersenyum lalu mengambil rantang dari tangan Diki dan tidak lupa mengucap terima kasih. Perempuan itu meminta Diki mampir untuk sekedar duduk dan ngobrol bersama suaminya. "Maaf Bu, saya harus lanjut nulis lagi." Namun sebelum Diki beranjak, ada satu hal yang ingin ditanyakan. "Boleh bertanya tidak Bu? Ini kira-kira orang-orang di sini pada kemana ya? Saya jarang sekali lihat ada orang. Kata Pak Iwan warga di sini sedikit, tapi ini terlalu sepi." Nur Halimah memahami. Dia berjalan ke sisi kiri teras, lalu menunjuk ke tempat anak kecil yang dilihat Diki. "Warga sini memang sudah tidak banyak, mereka kebanyakan tinggal di sana." Diki baru paham saat dia memperhatikan arah yang ditunjuk Nur Halimah. Terlihat ada beberapa orang di sana, termasuk rumah-rumah warga yang tersebar dari segala sisi. Saat kali pertama datang, dia justru terlelap dan tahu-tahu sudah sampai tujuan. Jadi Diki sama sekali tidak tahu bahwa di area sana banyak dihuni warga daripada yang dia tempati. "Coba deh Mas Diki, ke sana cukup ramai kok. Apalagi kalau sore banyak yang suka duduk-duduk di teras. Apakah gara-gara rumah Atmo atau karena ada pemakaman yang membuat kawasan di sana jarang didatangi?" Dipikir-pikir demikian, masuk akal sebenarnya jika tanah dekat pemakaman sepi. Kalau tidak perlu apa-apa, untuk apa mendatangi makam? Setelah pertanyaan terjawab, Diki pamit pulang. Suasana hatinya kali ini mendadak senang. Seperti lupa bahwa sedang berada di tempat orang yang bahkan memiliki sejarah kelam. Mungkin jika ada waktu dia ingin menanyakan hal lain, tetapi khusus ditunjukkan untuk Iwan. Dari kejauhan terdengar seseorang sedang menyanyikan lagu Jawa. Makin didengar, Diki makin yakin nyanyian berasal dari TV atau HP, namun sumber suara berasal dari rumah Atmo, yang jelas bukan dari HP-nya. Diki sama sekali tidak memiliki koleksi lagu-lagu Jawa, terkhusus lagu yang sedang dia dengarkan. Diki berjalan ke samping rumah, tidak ada siapa-siapa. Suara kidung terdengar kian jelas. Sumber suaranya berasal dari dalam. Tadi aku memang nyalain radionya, tapi jelas kagak bakalan bisa dan mustahil bisa nyala. Baterainya aja tinggal 1 dan sudah karatan. Laki-laki itu makin tercengang mendengar siaran pada radio berganti saluran. Diamati baik-baik, radio seperti sedang dipakai seseorang. Berhubung masih siang dan daripada hanya menjadi rasa penasaran, Diki membuka pintu lantas berjalan ke arah kamar. Pintu terbuka, Diki tersentak melihat meja kecil di kamar bergerak seperti disenggol seseorang. "Nia udah sehat Bu?" "Alhamdulillah sudah." Nia langsung baikkan sehabis minum air yang dikasih Pak Atmo semalam. Diki yang sedang di dapur bergegas membuka pintu setelah mendengar nama Pak Atmo disebut. Suara ibu-ibu yang dia dengar termasuk orangnya seketika lenyap, hanya pekarangan gersang dan pohon nangka yang terlihat. Kanan kiri depan, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Harusnya jika memang ada manusia tidak mungkin bisa cepat menghilang dalam sekali kedipan mata. Telinga Diki masih berfungsi dengan baik. Suara sejelas itu sangat mustahil salah dengar ataupun tercipta karena angin. Ada apa sebenarnya? Tadi pagi Diki mendengar ibu-ibu mengeluhkan sakit anaknya. Saat ini dia mendengar lagi suara ibu-ibu itu. Beda orang, tapi apakah yang dia dengar adalah orang-orang desa yang pernah bersinggungan dengan Atmo? Apakah mereka datang untuk mengganggu atau ingin menyampaikan sesuatu?
Malam harinya mesin genset kembali menyala, menimbulkan suara memekakkan telinga. Biarpun berisik, setidaknya benda itu memiliki banyak fungsi, seperti bisa mengisi baterai HP. Diki sengaja hanya memakai satu lampu sebagai penerangan supaya hemat bensin. Berhubung kemarin belum membuat rekaman, dia putuskan malam ini akan melakukannya. Sesuai arahan Tony, tugas Diki tidak lebih dari menjelaskan yang terjadi selama berada di rumah. Dia mengawali rekaman dengan memperkenalkan diri dan sedikit menjelaskan sedang berada di mana beserta informasi mengenai tempatnya berdiri. Sampai pada pukul 11 malam yang didapat justru ketenangan. Dia tidak mendengar suara ibu-ibu berbicara, mencium kemenyan, merasa merinding atau radio yang mungkin bisa menyala sendiri. Malam itu terkesan normal, tenang dan damai. Diki pernah sengaja mematikan genset dan hanya menggunakan lilin sebagai alat penerangan. Namun tetap tidak ada apapun. Dia bahkan sampai memberanikan diri berjalan keluar sambil membawa kamera tanpa lilin. Mungkin di sana, tepatnya area pemakaman, akan ada sesuatu. Lama menunggu hasilnya masih sama saja. Seneng sebenarnya kagak ada apa-apa. Cuma tumben sekali aku nggak ngerasain sesuatu di sini. Apa mungkin mereka takut kamera ya? Karena kantuk telah menyerang, Diki memutuskan tidur. Sebenarnya dia malas memasang kamera di kamar tidur jika bukan paksaan Tony selaku si pemberi uang. Besok-besok Diki akan meminta tolong supaya tidak perlu menampilkan dirinya saat tertidur jika tidak terjadi apa-apa di kamar. Entah berapa lama tertidur, Diki terbangun saat mendengar seseorang sedang berbicara. Dia pikir suaranya dari luar, ternyata dari dalam, tepatnya di balik pintu kamar. Saya ingin Bapak membuat saingan saya sakit parah sampai meninggal. Saya tahu Bapak dari teman saya, katanya Bapak sudah sangat ahli dalam masalah ini. Untuk masalah biaya jangan takut, saya akan bayar berapapun asalkan keinginan saya terpenuhi. Masih ada yang lebih baik daripada saya. Tapi apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Terdengar suara lain. Apakah itu adalah suara Atmo? Dalam keadaan Diki yang penasaran bercampur takut, dia tidak berani beranjak meski sekedar mengintip. Sangat mustahil ada orang bisa masuk rumah yang semua pintunya terkunci. Saya sudah sangat yakin, jika dia tidak ada, bisnis saya akan makin meningkat. Uang memang membutakan semuanya. Apapun akan saya lakukan asalkan saya bisa menyingkirkan orang itu. Terdengar langkah yang makin lama makin menjauh. Ruang depan mendadak sepi. Sementara itu Diki masih terdiam di tempat, belum berani mengecek keluar. Namun karena sudah lama dan masih tidak ada apa-apa, dia beranjak dan nekat mengintip dari celah pintu. Pelan langkahnya bergerak disertai detak jantung berdebar-debar. Diki harus berhati-hati ketika hendak membuka pintu, mengingat engsel sudah berkarat yang mengakibatkan akan menimbulkan decit sewaktu pintu terbuka. Pintu terbuka sedikit. Hanya warna hitam yang terlihat dari segala sisi. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya terdengar degup jantung Diki. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya nekat mengambil lilin. Dia hendak membawa keluar benda itu bersamanya. Dengan perasaan tidak menentu, pintu terbuka kian lebar. Ruangannya semula gelap, sedikit lebih terang tersorot cahaya lilin. Berdiri di depan pintu dengan perasaan gamang, sorot mata laki-laki itu menatap sisi kanan dan kiri bergantian. Diki melangkah pelan ke tengah-tengah ruangan sambil membawa lilin di tangan kanan. Jika diibaratkan, Diki tidak lebih dari seorang pencuri yang tengah mengintai sekeliling sebelum memulai aksi. Jantung Diki seakan-akan copot saat tidak sengaja mendengar benda bergeser. Suaranya dari arah kanan, entah dapur atau satu kamar lagi, dia tidak tahu. Namun yang jelas aroma kemenyan terbakar samar-samar tercium. Aroma khas kemenyan semakin menyengat. Dengan mata awas menatap keremangan di segala sisi, Diki menelan ludah. Biarpun ada kamera menyala, dia hanya seorang diri, tidak sedang diawasi seperti halnya acara uji nyali di televisi. Segala macam kemungkinan bisa saja terjadi.
Kali ini terdengar decit pintu yang lagi-lagi membuat Diki kaget. Tak salah lagi, suaranya berasal dari kamar kedua, seperti gendang ditabuh. Jantung Diki berdegup kencang saat dirinya lekas bersembunyi di balik pintu kamar. Dengan pintu masih setengah terbuka, terdengar langkah yang suaranya makin lama makin jelas. Diki yang bersembunyi di balik pintu lekas meniup lilin dan membiarkan dirinya menyatu bersama kegelapan. Entah siapa si pemilik kaki itu, Diki menahan rasa takut yang mendera. Rasa takut yang membuat dirinya bergidik sampai menahan napas. Suara langkah kian mendekati pintu kamar tempat laki-laki itu bersembunyi. Tempo jalannya teratur, makin lama langkah itu makin menjauh, lalu lenyap. Belum ada kata senang dalam situasi seperti ini, segala kemungkinan tetap masih saja terjadi. Daripada mengambil resiko, Diki memilih mematung lalu pelan-pelan menutup pintu sambil menahan napas. Padahal tidak sedang berolahraga, tapi wajahnya berkeringat. Setelah pintu ditutup, lekas selangkah tanpa suaranya bergerak menuju ranjangnya. Di mana apinya? Diki mengumpat dalam hati saat barang yang dicari tidak kunjung ditemukan. Seingatnya HP-nya itu diletakkan tidak jauh dari lilin. Entah kenapa tiba-tiba hilang saat dicari. Diki hanya ingin menghubungi Tony supaya menjemputnya. Masa bodoh 10 juta, nyawa tidak bisa dibeli dengan nominal itu. Kemarin dia masih bisa bertahan, tetapi tidak untuk yang satu ini. Meja, kasur, bantal, benda itu tetap tidak kunjung ditemukan. Diki tidak ingin mengambil resiko meskipun sama-sama tidak aman. Setidaknya di luar kamar jauh dari kata aman. Dengan semua emosi yang bercampur, tidak ada pilihan lain selain memenjarakan diri di dalam kamar dengan lilin hanya tinggal setengah. Yang malangnya tidak ada pengganti. Baru 2 hari nyerah. Diki menceritakan kejadian semalam, kejadian yang membuatnya tidak tidur sampai pagi. Terserah apa kata Tony, dia memang baru 2 hari dan justru sudah menyerah. Terkesan sia-sia karena awal-awal perjuangan sudah mengibarkan bendera putih. Mau bagaimana lagi, Diki tidak kuat jika harus bertahan sampai waktu yang sudah disepakati bersama. Kalau gue tambah 5 juta lagi gimana? Atau lu punya utang kan sama gue 3 juta? Lu gak perlu bayar. Asal lu tetap bertahan di situ sampai 7 hari. Bukan cuma 10 juta, tapi dapatnya 12 juta. Diki berdecak, keraguan mulai menyerang. Utang sebesar 3 juta itu dipakai untuk biaya pengobatan sang ayah ketika masuk rumah sakit. Niatnya jika dapat 10 juta dia ingin membayar utang Tony karena besar kemungkinan akan memilih menetap di rumah dan tidak mau merantau. Yang alhasil tidak bisa bertemu temannya lagi. Tentu saat meminjam uang tidak semudah modal ucapan dan memelas. Tony berkenan memberi. Asal Diki harus mau menjadi sopir pribadinya selama 1 bulan. Hal yang sama pun dia lakukan ketika temannya bercerita ingin pulang kampung, tetapi berkendala di uang. Kalau bisa bertahan gue bakalan kasih 10 juta. Ini beneran ngasih bukan utang. Lo kagak harus bayar. Gak ada yang lain. Diki protes. Dia sudah paham Tony memang tipe orang yang ribet dan membuat pusing. Bukan hal yang perlu dikagetkan ketika temannya memberi syarat dan ketentuan yang susah. Diki yang melamun dikagetkan dengan teriakan. Gimana mau gak? Kalau kagak mau nanti siang gue bakal jemput lo, cuma sesuai kesepakatan. Lo gak dapat apa-apa. Diki yang mendengar penjelasan Tony mendadak lesu dan ragu. Dia berandai-andai kalau saja temannya menyuruhnya sesuatu yang lain. Entah harus menjadi sopir pribadi, OB atau lain sebagainya, pasti akan disetujui tanpa banyak berpikir. Tunggu bentar, gue jadi bingung. Kalau lu jujur udah nganggur, gue bakal bantu sebenarnya. Namanya sering dibantu, lama-lama jadi sungkan. Diki merasakan hal itu. Dia sengaja tidak cerita tentang nasibnya yang sedang menjadi pengangguran karena Tony pasti akan kembali membantu. Selama tidak bekerja, Diki kerap mencari lowongan tanpa sepengetahuan Tony. Mencari pekerjaan di kota bukanlah perkara gampang. Banyak pabrik yang mencari karyawannya dengan minimal ijazah SMA. Sekalipun ada lulusan SMP, sayangnya sedang tidak membutuhkan pegawai. Jadi daripada kurus kering di kota orang, Diki memutuskan pulang kampung. Bukan cuma lu, semua temen gue perlakuin sama, tetap sama. Gue punya prinsip usaha dulu, baru dapat hasilnya.
Usaha pun bukan cuma usaha minta, tapi usaha yang butuh tenaga. Gue tipe orang yang kagak bisa tiba-tiba ngasih begitu aja. Masa lalu nginep di sana aslinya gue tiba-tiba aja kepikiran, gue iseng mau bikin konten, siapa tahu bakal banyak yang suka. Lo pikir-pikir dulu, ingat kesempatan kagak datang 2 kali. Panggilan berakhir, Diki tertunduk lesu di kursi teras dengan kepala menunduk. Pikirannya berkelana memikirkan waktu yang tinggal 5 hari tersisa. Jika sanggup bertahan, uang 12 juta bisa diterima. Namun jika memilih menyerah, dia pulang ke rumah hanya sedikit yang bisa dibawa. Sisa dari uang tabungan yang digunakan seirit dan semaksimal mungkin untuk bertahan hidup. Dengan pikiran semrawut, seseorang memanggil Diki yang masih merenung. Ida menorehkan senyum saat laki-laki di kursi itu mengangkat wajahnya. Mas Diki lagi apa? Cuma lagi duduk-duduk biasa aja, Bu. Sahut Diki yang tidak kalah ramah. Dia memandangi Ida yang terlihat rapi seperti hendak pergi. Saat ditanya, dugaannya benar, perempuan itu berkata ingin ke pasar. Mau ikut? Penawaran menarik. Diki berpikir mungkin dengan pergi keluar bisa membuat pikiran lebih tenang. Stok makanan yang dibawa juga tinggal sedikit. Dia merasa harus membeli beberapa bahan supaya tidak harus memasak mie instan terus-menerus. Diki sempat menimbang-nimbang apakah tidak apa dia berjalan berduaan dengan istri orang. Bisa jadi orang lain akan beranggapan bahwa mereka adalah suami istri. Setelah dipikir cukup lama, Diki tetap menerima penawaran perempuan itu. Dari Ida banyak hal yang Diki dapat. Kengerian ketika satu persatu warga desa meninggal membuat orang-orang tiada kata untuk berhenti cemas. Terlebih mereka yang pernah bersinggungan dengan Atmo. Saya masih ingat waktu melihat paman saya meninggal gantung diri di samping rumahnya. Mulai dari gantung diri sampai mencelakai diri sendiri, hampir tiap hari pemakaman selalu diisi makam-makam baru. Satu persatu warga terpaksa memilih pergi meninggalkan desa karena takut menjadi korban selanjutnya. Ida ingin ikut pergi, tetapi keadaan ekonomi saat itu sedang tidak stabil. Dia dan suami seakan-akan tidak memiliki banyak pilihan. Mau tidak mau mereka tetap tinggal meski dalam ketakutan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi kan, Bu? Beruntung dulu ada Pak Trimo. Beliau menolong warga desa dari teror Pak Atmo. Alhamdulillah sampai sekarang sudah aman. Pak Trimo? Pak Trimo adalah orang yang dimintai tolong Pak Iwan. Pak Trimo seorang dukun juga. Berkat beliau kami semua tidak lagi harus hidup dalam ketakutan. Selain menceritakan tentang masa lalu desa, Ida juga bercerita tentang rumah Atmo yang berubah angker sampai-sampai membuat orang tidak berani melewatinya seorang diri meski pada siang hari. Anton pernah beberapa kali mendengar suara radio dari rumah Atmo. 2 kali pada malam hari dan 3 hari pada waktu subuh. Suara yang didengar selalu nyanyian Jawa. Pak Atmo memang selalu mendengarkan radio. Hampir sepanjang hari pasti beliau selalu mendengarkan radio dan yang dicari selalu tembang-tembang Jawa. Besar kemungkinan radio yang dimaksud adalah radio berukuran cukup besar berwarna hitam yang ditemukan di dalam lemari. Masalah mendengarkan tembang Jawa dari benda itu, dia memang mengalami, namun alih-alih berbagi cerita, Diki memilih bungkam. Kamu pasti diganggu kan? Tanya Ida yang melihat Diki termenung dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Diki yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan menunggu kendaraan lewat. Ia mengangguk samar, dia mengeluh. Baru 2 hari tinggal di rumah itu gangguan datang silih berganti. Berapa lama kamu tinggal di sana? Memang tidak ada tempat untuk menulis lain. Sekitar 7 hari, Bu. Saya memilih tempat itu karena diminta teman saya. Kalau kamu mau, kamu bisa nginep di tempat ibu. Ida tersenyum sambil menatap Diki. Tidak lama kemudian kendaraan yang ditunggu terlihat sedang melintas dari kejauhan. Di, kamu punya uang? Ibu pinjam 1 juta ya buat bayar ganti rugi. Adikmu nyenggol mobil orang. 3 panggilan tidak terjawab dari sang ibu, dan Diki baru tahu penyebabnya ketika membaca pesan yang wanita itu kirim. Baru juga merasa Bombong diajak jalan-jalan ke pasar oleh Ida. Kabar tidak menyenangkan harus dia terima.
Tanpa pikir panjang, Diki menelpon Yakti, tidak lain ingin menanyakan kenapa kejadian itu bisa terjadi, sekaligus bertanya kabar bagaimana kondisi sang adik. Lama menunggu panggilan terhubung, sang ibu yang mengangkat telepon. Cerita panjang kali lebar pun disampaikan oleh wanita itu melalui panggilan. Adik perempuan Diki yang entah sejak kapan bisa naik motor dikatakan sedang pergi ke rumah teman menggunakan motor punya temannya. Karena belum terlalu bisa dan seperti sudah takdir, kendaraan itu menghantam bodi belakang sebuah mobil. Kamu punya kan, Dik? Ibu pinjam dulu, nanti malam orangnya bilang mau kesini. Gak keburu kalau bapak harus jual kambing. Diki memang memiliki uang yang diminta ibunya, hanya saja uang itu dipakai untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli tiket bis. Jika digunakan entah bagaimana dia bisa bertahan hidup di tempat orang. Di sisi lain, jika tidak diberi, orang tuanya akan kelimpungan. Mau kesal juga percuma. Apalagi memerahi sang adik. Mau diperlakukan seperti apa, keluarga Diki tetap wajib ganti rugi daripada pihak sana memperpanjang masalah. Orangnya datang jam berapa, Bu? Nanti malam jam 7. Masih ada waktu beberapa jam bagi Diki untuk mencari uang. Mendengar suara Yakti yang gelisah dan seakan-akan hanya dirinya lah sang penolong membuatnya tidak tega. Masih ada waktu beberapa jam lagi. Diki memutar otak bagaimana agar bisa mendapat uang minimal setengah dari yang diminta. Berat dipilih, tetapi Tony adalah jalan satu-satunya. Entah apa syaratnya yang akan diajukan, Diki terima asal dibantu. Cukup lama menunggu, Tony akhirnya mengangkat panggilan. Malu dan ragu sempat muncul dalam diri Diki, tapi semua sudah terlanjur. Tanpa banyak basa-basi, dia lantas mengatakan niat dan tujuannya. Kirain lo kasih keputusan mau lanjut atau nyerah. Jika bukan karena sang ibu, Diki mungkin akan terpikir ke sana. Dia belum bisa memutuskan meski terselip kata iya, yang berarti mau melanjutkan. Bagi Diki, masalah itu bisa dipikirkan nanti. Yang terpenting semoga Tony mau membantu. Gue bisa bantu, tapi ada syaratnya. Memang bangsat lo. Apa syaratnya? Gue bakal terima asal lo mau bantu. Tenang, gak usah galak-galak, syaratnya mudah. Lu cuma harus lanjut. Anggap aja tawaran kedua dari gue. Gimana, mau terima? Sungguh sikap kurang ajar dari seorang Tony. Mentang-mentang kaya dia bisa bebas membuat wewenang. Yang dilakukan Diki tidak lebih menahan diri sambil mengepalkan tangan. Tony memang baik, hanya saja terkadang kelakuannya mengesalkan. Oke, gue terima. Lama berpikir, Diki memberi keputusan. Selain Tony, beberapa temannya juga bukan berasal dari kaum orang berduit. Mereka sama saja, sama-sama susah. Bentar, gue mau transfer. Diki menunggu sampai Tony kembali bersuara. Tidak lama kemudian, temannya mengatakan bahwa sudah mengirim sejumlah uang yang diminta. Mendengar itu, jiwa Diki terasa terbang. Pikiran plong, beban hilang, setidaknya satu masalah selesai. Tinggal masalah baru siap menanti.